Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa, belajar, mengajar, dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selamat datang di channel Bunda Nela Midrita SS. Kali ini kita akan membahas tema tentang menahan atau mendengungkan huruf. Yuk kita mulai, awali dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman semua. Kali ini kita mau mulai belajar lagi. Dan yuk kita luruskan niat. Dan kita niatkan hanya untuk Allah semata. Semoga Allah mudahkan kita memahami bacaan Al-Quran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai ke materi, di sini saya akan menampilkan sebuah pendapat dan perkataan dari seorang Imam Ibnul Jazari yang berbunyi, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qurannya, maka ia berdosa. Karena Allah menurunkannya dengan tajwid, dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Jadi teman-teman, untuk kita, dan aku terutama, kita sama-sama belajar yuk. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid, maka kita wajib mempelajari tajwidnya. Ini fardu ain loh bagi setiap individu. Oke deh, kita mulai. Langsung ke contoh bacaan atau penggalan ayat. Oke. Sebelum kita mulai, di sini ada teori singkat bagaimana sih cara menahan atau mendengungkan huruf. Baik, dengung terjadi pada, jadi ada syarat-syarat kenapa bisa dengung ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Dengung terjadi pada nun dan mim yang bertasydid. Oke, ini poin pertama. Jika bertemu dengan huruf nun tasydid ataupun mim tasydid, maka bacanya harus didengungkan. Bagaimana cara baca didengungkan? Ditekan dan ditahan sekitar 3 detik. Oke. Poin kedua, dengung terjadi pada nun dan mim yang tidak ada harokatnya. Jadi jika ada nun ataupun mim tidak ada harokatnya, maka dipastikan itu akan dengung. Ya, ditekan dan ditahan sekitar 3 detik. Poin ketiga, dengung terjadi pada tanwin yang tidak sejajar atau menyerupai angka 99. Kita cek di sini. Oke, baik. Ini bacanya tanwin un ya. Tanwin nomah un. Cara membacanya nih un, in, an. Ya, jadi jika bertemu dengan huruf yang ada tanda seperti ini, tidak sejajar, maka itu dipastikan gunnah. Oke. Lawan dari dengung adalah dibaca jelas. Juga ada ketentuannya. Pertama, nun dan mim yang bertanda sukun pasti dibaca jelas, tidak ada gunnah. Contohnya, min jelas min. Kum jelas kum. Tidak ada kum, no. Atau min, tidak ya. Jadi kalau di Al-Quran Madinah ataupun sedang kita pelajari dari buku Tahsin Usmani, biasanya dia dengung itu dia tidak ada tanda seperti yang poin B ya, tidak ada harokatnya dari mim ataupun nun. Baik, poin kedua dibaca jelas pada tanwin yang sejajar, kebalikan dengan yang tadi. Ini tidak sejajar, yang ini sejajar atau menyerupai angka 69 seperti ini. Un, in, an semua sejajar. Maka jika bertemu huruf yang ada tanda tanwin seperti ini, maka dibacanya jelas. Oke deh, kita mulai langsung aja ke contoh bacaannya.
Oke, di sini mempermudah teman-teman untuk cara membaca nun sukun atau tanwin. Ini adalah rumus yang buat kita aware ya, sadar bahwa kita nggak boleh salah memasukkan bacaan ataupun salah memaknai, karena teorinya juga sudah ada. Kita baca, idgham bi gunnah ya, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Jadi arti idgham itu kita perhatikan satu-satu ya. Idgham artinya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Bi gunnah dan disertai gunnah. Gunnah adalah bahasa Arabnya kata lain dari dengung. Siapa saja yang disebut dengan siapa saja huruf yang bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin, ya, nun sukun ataupun tanwin bertemu keempat huruf ini, maka dibaca gunnah. Mudahnya cara mengingat empat huruf ini adalah mana waya ataupun ya nama wa. Wadah teman-teman suka-suka mau dibolak-balik. Intinya adalah idgham bi gunnah itu adalah memasukkan huruf ke dalam huruf berikutnya disertai gunnah. Jika, nah ini rumusnya, jika nun sukun atau nun mati atau juga tanwin atau apakah in, un bertemu ke salah satu empat huruf ini, maka dibacanya gunnah atau dengung. Oke, kita lihat kebalikannya. Nah, ini namanya idgham bila gunnah. Ada kata la. La berarti tidak. Jadi, rumusnya adalah jika nun sukun atau nun mati atau pilihannya tanwin, apakah itu an, in, un, ya, bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ro, maka cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah, ya, tidak ada gunnah, tapi hanya masuk ke huruf berikutnya. Oke, jadi ingat, ini adalah poin yang kita pelajari, termasuk dengung ini bagian dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, biar lebih pahamnya kita langsung ke contoh. Oke, perhatikan di sini ada bacaan dan ada juga dilingkari. Oke, kita perhatikan dulu yang di sini. Oke, baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, ulaika ala hudam mir rabbihim. Perhatikan ada tanda tanwin tidak sejajar. Ya, bertemu dengan mim tasydid, dibacanya gunnah. Nah, ini tadi disebut dengan ketentuan poin keberapa tadi ya? Poin ke-3 ya, yang dibaca dengung. Jadi tanwin bertemu, pokoknya kalau ketemu udah jelas tidak sejajar pasti digunnah. Masuk huruf berikutnya. Oke, gunnah itu seperti apa? Yaitu masuk huruf berikutnya disertai dengung. Gimana cara membacanya? Ditekan dan ditahan sekitar 3 detik. Jadi bacanya ulaika ala hudam mir rabbihim. Oke, di sini ada nun sukun. Nah, tidak ada nunnya tidak ada harokat, ya. Bertemu dengan huruf ro. Ini apa Bunda bacanya? Nah, ini yang tadi nun mati bertemu huruf ro tadi ya. Maka hanya masuk saja ke dalam huruf berikutnya tanpa dengung. Mir rabbihim. Jadi melebur, nunnya tidak lagi dibaca. Kita baca ulang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Oke, sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Apa yang kita lihat di sini? Ada nun tasdid. Oke, ingat tadi ya, nun tasdid itu dianggap dengung. Cara membaca dengung ini tadi, ya, ditekan dan ditahan 3 detik. Terus di sini ada juga ketentuan run. Nah, tanwin un, dia sejajar. Tapi kita ingat tadi, jika tanwin ataupun nun sukun bertemu huruf lam atau ro, maka dibacanya tidak gunnah, ya, hanya masuk ke dalam huruf berikutnya. Oke, kita baca in. Nah, di sini gunnah. Ingat tadi ketentuan nun tasdid pasti gunnah. 3 detik. Kita hitung ya. Innallaha ghafurur rahim. Kita ulang lagi. Innallaha ghafurur rahim.
Oke, rahimnya di sini lihat ada huruf yang diwakafkan, ada mad asli yaitu ya bertemu dengan mim. Maka panjangnya sekitar 4, 5 atau 6. Tapi kita sepakati 6 harokat aja ya. Jadi kita coba ulang. Pastikan dia dengung. Innallaha ghafurur rahim. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada famai. Nah, ada nun, tidak ada harokat. Pasti digunah ketemu huruf ya. Tadi idgham digunah ya rumusnya jika nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan huruf mana wa ya. Salah satunya nih ya. Ini nun sukun bertemu huruf ya. Nah, di sini maka dibaca jugunah. Oke, kita coba. Famai masuk ya ke huruf berikutnya, huruf ya-nya masuk. Tapi disertai gunah. Kita hitung gunahnya 3 detik. Famai ya'mal mithqala dzarratin. Oke, perhatikan tin di sini ada tanwin. Ya, tanwin. Dia sejajar, berarti tandanya bacanya jelas, tidak ada gunnah. Oke. Baik, ini tadi dengung. Ya, tin jadi dzarratin khairoi. Nah, di sini ada lagi gunnah lagi. Ya. Oke, yang ini masuk ke berikutnya tanpa gunnah. Nah, di sini ada tanwinnya tidak sejajar. Ingat tadi gunnah, masuk ke berikutnya. Khairoyyaroh. Jadi bacanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairoyyaroh. Jadi gunnahnya ada 2 di sini ya. Masukkan bertemu huruf ya, ada gembi gunnah. Dan di sini tanwin bertemu huruf ya juga ada gembi gunnah. Yang ini adalah idgham bila gunnah. Lanjut. Baik. Di sini ada tanwin tidak sejajar. Nah, berarti masuk huruf berikutnya ya. Disertai gunnah. Terus ada lagi. Oh, ini nun tasdid, berarti pasti dengung. Oke. Jadi di sini kita baca 2 ya. Kita coba. Yauma idi yasdurun nas. Oke. Kenapa nasnya panjang? Karena ada asli dan ada huruf diwakafkan. Oke. Yauma idi yasdurun nas. Oke, paham ya teman-teman? Kita coba lagi contoh yang lain. Oke, perhatikan. Di sini ada huruf nun tanpa harokat, bertemu huruf lam. Tadi huruf lam sama ro itu berarti idgham bila gunnah. Berarti ini pasti tidak dengung. Oke, hanya masuk saja ke huruf berikutnya. Oke, masuk huruf berikutnya tanpa dengung. Kita coba. Ayah sabu alai. Ayah sabu alai. Kenapa bun alai? Oh, rupanya di sini ada nun sukun bertemu huruf ya. Oke, tadi ketentuan jika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf mana waya. Nah, ini ya, maka bacanya dengung. Masuk huruf berikutnya disertai gunnah. Oke. Lai masuk huruf ya ya. Lai yaqdiru alaihi ahad. Oke, kita baca bareng-bareng. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Oke, perhatikan benar-benar dihitung 3 detik. Karena sejatinya gunnah ditekan dan ditunggu sekitar 2-3 detik. Kita fokus ke 3 detik ya. Bareng-bareng lagi. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Oke, kita lanjut contoh lain. Oke, di sini perhatikan ada tanwin tidak sejajar tapi bertemu dengan huruf lam. Laro, berarti dia tidak gunnah. Oke, masuk ke berikutnya tanpa dengung ya. Langsung lal saja. Kita coba. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaku, perhatikan kunya ada waw. Berarti na tabi'i 2 harokat kunya. Yaqulu ahlaktu ma ada alif ma tabi'i juga. Yaqulu ahlaktu malal lubada.
Yaqulu ahlaktu malan lubada. Oke. Alhamdulillah teman-teman sudah paham. Kita coba lagi yuk contoh yang lain. Oke. Kira-kira ada apa di sini? Oh, tidak ada nun sukun atau tidak ada juga mim sukun, tidak ada juga tanwin. Kira-kira apa ya? Oh, lihat teman-teman di sini ada huruf kayak alif, itu seperti kayak koma di atas. Ini namanya hamzah wasal ya. Jika dia berada di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Kehadirannya itu ada, tapi nggak dianggap. Semoga kita nggak gitu ya. Jadi ini bacanya gimana? Langsung masuk huruf Allahnya ya, ditekan. Nah, ingat ini tandanya walaupun fathah, tapi khusus untuk Al-Quran Madinah ya, bacanya ini 2 harokat. Ya, kita coba. Yashrabu biha ibadullah. Ini sya. Yashrabu biha ibadullah. Oke, tanda ini ya. Jadi kalau teman-teman ketika baca Al-Quran Madinah ya ataupun Al-Quran internasional, maka jika ada tanda seperti ini hamzah wasal di tengah-tengah, maka dia tidak dibaca. Oke, dan tidak dianggap dia ada. Contoh berikutnya, perhatikan ada apa? Oh, di sini ada tanwin tidak sejajar ya. Ya, tidak sejajar bertemu huruf dengan ya, idgham bigunah pasti ini. Terus ini juga tidak sejajar. Bertemu huruf nun tasydid lagi, pasti dia gunah. Oke, jadi ada 2 di sini. Kita mulai baca. Oke, tandanya ya. Masuk huruf berikutnya disertai dengan wujuh. Perhatikan ada waw di sini, waw sukun. Kalau tidak ada sukunnya, tapi ini pasti nih 2 rokat matabi. Wujuh hui. Jadi masuk huruf iya-nya disertai gunah. Wujuh. Contoh yang kedua. Dinna. Nah, di sini perhatikan tanwin bertemu huruf nun tasydid. Tanwin tadi di sini pasti gunah ya. Nah, di sini ada posisinya matobi ini, ada alif. Maka posisi sinin tadi setelah gunah, maka dia harus dipanjangin dulu 2 harokat. Ya, kita coba lagi. Wujuhu yawma idin na'imah. Perhatikan dengungnya, bisa kalian hitung sendiri. Wujuhu yawma idin na'imah. Oke. Baik, kalau kita lihat di ayat berikutnya, nah ini ada nun, tidak ada harokat, pasti dia gunah, bertemu nun pula. Mana waya? Nah, berarti ya. Dia masuk ke berikutnya. Oke, cuma ini. Ya, kita mulai coba. Falan nazidakum illa adaba. Falan nazidakum illa adaba. Oke, perhatikan ya. Kita pertama memang harus pahami dulu dari teorinya, baru kita bisa ke praktek. Ya. Oke, banyak-banyak latihan membuat kita semakin perfect. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Di sini ada nun tasydid, pasti dia gunah. Ya, tuh jena nun tanpa harokat, bertemu huruf nun. Tadi idgham bigunah ya. Mana? Waya, mana. Nah, nun mati bertemu huruf nun tadi, maka gunah. Di sini ada 2 gunah berarti. Yuk kita coba. Wa inna lan nadkhulaha. Wa inna lan nadkhulaha. Oke, gunah. Lanjut. Di sini ada apa aja ya? Nun tanpa harokat bertemu. Nah, ini pasti gunah. Oke, cuman ini kita coba. Inna sya' nakhsif bihimul ard. Inna sya' nakhsif bihimul ard. Oke. Inna sya' nakhsif bihimul ard. Oke, jadi dia hitungin bisa kita ketuk ataupun kita hitung pakai jari sendiri. Untuk memastikan bahwa dengungnya cukup, tidak kurang dan juga tidak lebih. Oke. Baik, ini adalah motivasi untuk kita semua
Untuk yang di rumah ataupun dimanapun berada, ini dari hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, semoga saya, teman-teman, dan siswa-siswa di rumah termasuk yang di dalam hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, cukup dari Bunda. Lebih kurangnya Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Semoga kita berjumpa lagi di episode berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.